Hai para pecinta horor, selamat datang di ARS. Sebelum jauh melangkah, jangan lupa tekan tombol subscribe, bagikan cerita ini ke teman-temanmu untuk mendengarkan cerita berikut. Dalam hitungan 3, kamu masuk ke dalam cerita. Aku Baro. Cerita ini bermula saat aku memutuskan untuk mencari kerja pada 2013 silam. Bermodalkan niat dan fisik yang gak good looking, akhirnya temanku Wan menawarkan pekerjaan di daerah Banjarnegara. Bawaanku saat itu tidak berat, hanya baju dan sedikit kenangan pahit mengiringi jalanku menuju kota yang lekat dengan wisata Dieng ini. 2 jam lebih dari kota asal, akhirnya sampailah di alun-alun Banjarnegara untuk rehat makan. Masih jauhan? Tanyaku. Enggak Bar, nanti kita langsung cari kos ya. Duitmu ada kan buat kos? Jawab Wan penasaran. Tampang dan dompetku saat itu memang sedang akur mirisnya. Dengan jurus malasku, aku jawab. Uangmu duluan, nanti gajian aku bayar. Walah, ya udahlah, kata Wan dengan singkat. Ternyata lumayan juga dari alun-alun sampai akhirnya ada warga yang menunjukkan rumah yang menerima kos-kosan dekat dengan tempat kerjaku nanti. Oh ya, aku bekerja bareng dengan Wan di usaha peternakan ayam potong milik keluarganya. Ketukan pertama pintu rumah, penghuni rumah membuka pintunya dan terlihat sosok ibu yang sudah tua, terlihat dari kerutan wajahnya mempersilahkan kami untuk duduk. Seperti sudah tahu kalau kami adalah calon penghuni rumah kosan ibu ini. Namanya Bu Sum. Raut mukanya sangat ramah menerima kami sebagai tamunya. Cari kosan mas? Tanya Bu Sum. Iya bu. Yang kosong ada berapa kamar? Semua lagi kosong kok mas. Mau 2 kamar? Iya bu. Kompak kami menjawab. Bentar ya, ibu bikin teh dulu. Oh iya, makasih ya bu, jawab kami. Bu Sum melipir ke dapur membuatkan kami teh hangat. Wan, rumahnya kecil gini, kamar kosnya yang mana toh? Tanyaku penasaran, memperhatikan rumah ibu kos yang aku yakin hanya memiliki 2 kamar tidur. Nggak paham aku, tanya aja nanti. Mataku kemudian berhenti melirik seisi rumah setelah Bu Sum datang membawakan 2 cangkir teh hangat. Minum dulu mas, kalau kos ada 5 kamar. Yang 2 sekat kayu, bukan tembok permanen. Sewa 150.000 per bulan. 1 kamar nggak apa-apa kalau mau berdua. Bu Sum melanjutkan. Murah sekali, pikir kami. Rasa penasaran makin besar. Di mana letak kamar itu? Kamarnya yang mana bu? Tanyaku. Bu Sum tersenyum dan berdiri dari duduknya. Rumah kos ibu bukan di sini, tapi jalan ke atas lagi 200 meteran. Ibu antar sekarang ya, biar tahu. Kami berjalan kaki ke arah rumah kos itu, sampai tiba di jalan setapak dengan tapak batu kali di kebun yang lebih terlihat seperti bukit kecil, dengan rumah tua yang cukup besar. Ya, itulah rumah kos Bu Sum, yang seperti sengaja memisahkan diri dari gerombolan rumah warga di bawahnya. Ini kebun ibu, ditanami biar hijau. Rumahnya kayak gini mas, lihat aja dulu dalamnya. Setelah sedikit mendaki, sampailah kami di depan rumah tua Bu Sum. Tidak terlalu terawat, tapi masih layak untuk ditinggali orang yang gak punya duit kayak aku. Ini dalamnya, kamarnya pilih aja. Ada dapur di belakang sebelah kamar nomor 5. Gimana mas? Bu Sum menawarkan. Gimana Wan? 2 kamar yo, murah, cocok kan? Bisikku pelan pada Wan untuk memastikan. Ya oke lah. Udah capek juga kan nyari yang murah, jawab Wan. Bu Sum terus tersenyum dan akhirnya kami mengiyakan untuk tinggal di rumah tua ini. Kami bergegas untuk turun kembali ke rumah Bu Sum. Motor selalu dititipkan di garasi rumah Bu kos ini. Hanya kunci gerbang Bu Sum dan kunci rumah tua itu yang diberikan. Hari pertama. Halaman depan rumah dipenuhi tumbuhan dan pohon pisang sampai jambu. Jalan setapak untuk turun ke rumah warga hanya ditandai batu
dan sungai Serayu yang tidak jauh dari rumah ini. Suara sungai juga terdengar. Hari itu juga kami bersihkan seisi rumah dan sedikit tumbuhan liar. Tak terasa senja datang, azan maghrib berkumandang. Wan sedang serius menerima telepon dari entah siapa. Aku memutuskan untuk terlebih dahulu mandi. Bar, aku diterima kerja di sekolah di Bawang. Sebulan dikasih kos dekat sana dulu. Aku nggak jadi kerja sama bapakku. Kamu nggak apa-apa sendirian? Teriak Wan dari balik pintu kamar mandi. Nggak apa-apa Wan. Terus kapan mulainya? Jawabku. Aku abis Isya balik dulu ngambil berkas-berkasku Bar. Lah, terus nggak nginep dulu di sini? Langsung pulang dulu? Jawabku setelah keluar dari kamar mandi. Dadakan soalnya Bar. Oh ya sudah Wan, rezekimu itu. Wan akhirnya pulang dengan motor dan tasnya. Aku lapar dan memutuskan untuk turun ke bawah mencari makan malam. Sesampainya di kos, aku mematikan lampu tengah dan mengunci kamar untuk tidur. Mataku mulai kupaksa terpejam istirahat, tetapi telingaku merasa terganggu. Pukul 10 malam, aku mendengar suara nafas berat, seperti nafas yang lelah atau mungkin nafas orang yang sedang sakit. Namun jarak rumah tetangga paling dekat sekitar ada 100 meter. Tapi suara itu masih terdengar teratur. Kalaupun suara ngorok, orang macam apa yang ngoroknya kayak tua masjid. Semakin ku cari, suara itu sepertinya ada di kamar nomor 1. Ku dekatkan telingaku di pintu kamar nomor 5 dan suara itu terdengar. Pikiranku mulai menerka-nerka penasaran. Mulai samar tapi cukup lama, sampai suara itu berhenti dan hilang. Lalu sekembalinya berselimut, aku sampai tak sadar tertidur pulas malam itu. Hari kedua. Kerja di hari pertama, aku menaiki motorku dan bergegas ke peternakan ayam usaha milik orang tua Wan. Harapanku hari ini Wan bekerja bersamaku. Tapi Wan sudah dapat pekerjaan yang dia impikan dari awal. Ya daripada mengurusi bau ayam di peternakan, pikirku. Jam pulang kerjaku tepat sebelum maghrib untuk sampai ke rumah kos. Jadi setiap pulang ke kos, yang aku lihat ya rumah tua besar yang masih gelap. Sebagai tempat tinggal ternyamanku saat itu. Ingin mengeluh rasanya, tapi aku sadar kalau aku adalah orang miskin. Sebelum masuk rumah, aku harus memutar keran air di dalam rumah. Kemudian harus mematikan kembali besok harinya sebelum berangkat kerja. Itulah satu-satunya peraturan dari Bu Sum selaku pemilik rumah kos ini. Menyalakan lampu ruang tengah, melepas pakaian, dan kemudian bergegas ke kamar mandi. Air baru terisi seperempat ember kecil. Tiba-tiba kerannya mati. Dengan handuk yang kuikatkan di tubuh, aku berjalan keluar rumah, memastikan aku sudah memutar keran halaman rumah dengan benar. Sampai halaman depan, keran yang bersebelahan dengan pohon jambu itu kucek kembali. Aku jongkok dan bingung, kenapa keran itu memutar off. Perasaanku tadi aku sudah putar ke arah on. Sekeliling pemandangannya hanya pohon pisang, kelapa, dan sedikit pohon singkong yang ditanami ibu kos. Kuputar kembali keran itu, lalu aku berdiri bergegas melanjutkan mandi. Baru satu langkah, aku merasa ada yang mengawasi dari balik batang besar pohon pisang yang sedang berbuah. Kulihat seksama, tidak tampak apapun. Aku melanjutkan langkahku. 3 langkah lagi, aku menginjak teras rumah. Tiba-tiba, aku mendengar suara langkah kaki dengan cepat. Aku berdiam sejenak, memastikan, tapi semakin lama diam, langkah itu semakin menghampiri, dan terdengar sangat jelas itu langkah kaki seperti dari balik pohon pisang. Sontak kulanjutkan masuk rumah kos dan menutup dengan sedikit membanting pintu tanpa membalikkan badanku. Suara apa itu, pikirku. Kemudian suara itu hilang seketika aku tiba di dalam rumah. Di sana aku teralihkan dengan suara ember yang sudah penuh dengan air. Kulanjutkan mandiku dan kemudian tidur di hari keduaku di rumah kos tua ini. Sesekali suara tikus terdengar dari genting rumah ini. Hari ketiga. Aktivitasku masih sama.
Aku mulai bersiap bekerja dengan keadaan penasaran dengan suara langkah yang semalam. Langkah menyeret itu, ku cek kebenarannya. Mungkin ada bekas tapaknya, tapi di sekitar pohon pisang tidak ada tanda apapun. Heran aku. Setibaku dari kerja, aku memarkirkan motorku di garasi rumah Bu Sum. Kemudian lekas berjalan kaki kembali ke kos itu. Belum jauh, Bu Sum memanggilku. Satu kresek kecil jajanan pasar diberikannya untukku. Oh, baiknya, pikirku. Aku senang. Jalan setapak ke atas rumah kos terlihat ada yang asing. Susunan batu sepertinya bertambah. Tapi laparku mengacuhkan rasa penasaranku lagi. Kunyalakan keran dan hari itu berlalu begitu saja. Hari ke-7. Hari ke-4 sampai ke-6 tidak ada apapun yang terjadi. Semua berjalan dengan lancar. Sampai aku sadar bajuku sudah habis. Aku harus mencucinya, tapi karena masih malas, aku bekerja memakai baju yang kemarin. Sepulang bekerja hari itu aku mampir dulu ke warung untuk membeli tali rafia. Kuikatkan pada pohon jambu dan kelapa, akhirnya aku bisa menjemur pakaianku nanti. Aku tidur dan kusetel alarm saat subuh tiba. Hari ke-8. Alarm azan subuh bunyi dari HP-ku yang miskin fitur. Aku terbangun dan kemudian bergegas untuk sholat. Selepas itu aku mencuci beberapa pakaianku, lalu kemudian langsung menjemurnya di tali yang kuikatkan pada malam itu. Kujemur satu persatu pakaianku. Pagi itu masih gelap, suara sungai terdengar. Dan tiba-tiba badanku terasa panas di bagian leher sampai punggungku. Tapi seketika berangsur hilang dan aku kembali ke dalam rumah. Aku menyapu kamar sampai ruang tengah. Saat aku hampir membuka pintu, tiba-tiba dari jendela ruang tengah, aku melihat sesuatu yang berayun di tali jemuranku.